Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang momen gaya, momentum sudut, dan kesetimbangan benda tagar. Di kelompok kami ada 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri yaitu Siti Rahma sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang momen gaya. Dan rekan saya yang kedua yaitu Devyar Sahbani. Beliau akan menjelaskan tentang momentum sudut. Dan yang ketiga, Pipit Maudi Fadilah akan menerangkan materi tentang kesetimbangan benda tegar. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen gaya. Pengertian momen gaya tersendiri adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami faktor yang mempengaruhi momen gaya. Gaya yang diberikan ke lengan gaya dan panjang atau jarak sumbu putar dengan rumus momen gaya. Besar dari momen gaya dapat didefinisikan dengan angka penulisan sistematisnya sebagai berikut, atau sama dengan R dikali F, di mana atau adalah momen gaya dengan satuan Nm, R adalah jarak sumbu puaran dengan titik gaya, satuannya meter, dan F adalah gaya yang diberikan kepada sistem, satuannya N. Maka dari itu besar momen gaya dipengaruhi oleh besar gaya yang diberikan oleh jarak antara sumbu putaran dengan titik gaya. Arah dari momen gaya pada suatu sistem mengikuti aturan tangan kanan, seperti gambar di bawah berikut ini. Jika arah putaran searah dengan arah jarum jam, maka arah momen gaya yang dialami menuju bawah. Tapi jika arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen gayanya ke atas. Untuk gaya yang membentuk sudut tertentu dengan lengan gayanya, maka momen gaya dapat dinyatakan dengan penulisan sistematis sebagai berikut ini. Atau berikutnya kita akan membahas materi tentang momentum sudut. Waktu dan tempat kepada Devyar Sahbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Rumus dari momentum sudut yaitu L sama dengan I dikali omega, di mana L yaitu momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per second, I momen inersia dengan satuan kilogram meter kubik, dan omega atau kecepatan sudut dengan satuan rad per second. Jadi, momentum sudut juga memiliki hukum kekekalan, dengan syarat jika tidak ada torsi luar atau gerakan rotasi yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal, yang dapat dirumuskan dengan L sama dengan L aksen, di mana L merupakan momentum sudut awal dan L aksen merupakan momentum sudut akhir. Yang apabila kita masukkan rumus momentum sudut menjadi I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen.
Nah, pada slide ketiga kita akan membahas contoh kehidupan sehari-hari pada hukum kekekalan momentum sudut. Contohnya, pada gambar tersebut ada penari es. Penari ini akan memperlambat kecepatan putarannya ketika dia membuka tangannya, atau ada di gambar A. Lalu bagaimana dia akan mempercepat putarannya? Yaitu dengan menyeludupkan tangannya ke badannya. Kenapa begitu? Karena berlakunya hukum kekekalan momentum sudut. Rumus dari hukum kekekalan momentum sudut pada slide kedua yaitu L sama dengan L aksen. Atau I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Pada A kita anggap sebagai keadaan sebelumnya atau L. Dan pada B keadaan sesudahnya kita anggap sebagai L aksen. Jadi pada keadaan A tangannya dibuka lebar-lebar. Akibatnya jarak tangan atau ujung tangan dengan pusat putaran atau ujung kakinya itu makin besar secara penggambaran. Dan kita tahu bahwa momen inersial itu atau I sebanding dengan R kuadrat atau jari-jari. Jadi jika R-nya besar, maka momen inersialnya juga besar. Dan berbanding terbalik dengan omeganya. Jadi kalau momen inersialnya besar, maka omeganya kecil. Begitu juga sebaliknya pada gambar B. Jari-jarinya kecil, maka momen inersialnya juga kecil. Maka omeganya jadi besar. Jadi dapat disimpulkan pada hukum kekekalan momentum sudut, jika momen inersialnya besar atau jari-jarinya besar, maka omega atau kecepatan sudutnya makin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika momen inersialnya kecil atau jari-jarinya kecil, maka omega atau kecepatan sudutnya makin besar. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Pipit Maudi Fadilah tentang kesetimbangan benda tegar, waktu dan tempat. Pengertian kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang apabila dipengaruhi gaya-gaya tidak mengalami perubahan bentuk, meskipun benda berotasi namun bentuknya tetap, sehingga jarak antara partikel-partikelnya tetap. Sebenarnya, benda tegar hanyalah suatu model idealisis karena pada dasarnya semua benda akan mengalami perubahan bentuk apabila dipengaruhi oleh suatu gaya atau momen gaya. Namun, karena perubahannya sangat kecil, pengaruhnya terhadap keseimbangan statik dapat diabaikan. Suatu benda tegar berada dalam kesetimbangan apabila tiga komponen gaya yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana komponen terhadap masing-masing sumbu yaitu 1. Terhadap sumbu X ditulis menjadi penjumlahan total Fx sama dengan 0. 2. Terhadap sumbu Y ditulis menjadi penjumlahan total Fy sama dengan 0. 3. Terhadap sumbu Z ditulis menjadi penjumlahan total Fz sama dengan 0. Tiga, kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral atau invariant adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan mengalami perubahan posisi, tetapi mengalami perubahan titik berat. Gambar di bawah mewujudkan sebuah bola yang berada pada lantai mendarat
Jika bola diberi gaya, kemudian dihilangkan, maka bola akan bergerak dan diam pada posisi yang berada kesetimbangan netral, ditandai dengan tidak ada perubahan atau naik atau turunnya kedudukan titik berat benda. Contoh soal, jika massa benda 4 kg dan sistem dalam keadaan setimbang, besaran tegangan tali T1 dan T2 dalam kurung G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. T1 sama dengan 30, T2 sama dengan 60, massa benda sama dengan 4 kg. Nilai tegangan tali T1 yaitu T1 sama dengan W cos alpha per sin dalam kurung alpha dikurangi beta. T1 sama dengan 40 cos 30 per sin dalam kurung 30 ditambah 60. T1 sama dengan 40 dikali 1/2 akar 3 per 1. T1 sama dengan 20/3 Newton. Nilai tegangan tali T2 yaitu T2 sama dengan W cos beta per sin dalam kurung alpha plus beta. T2 sama dengan 40 cos 60 per sin dalam kurung 30 ditambah 60. T2 sama dengan 40 dikali 1/2 per 1. Hasilnya T2 yaitu 20 Newton. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi ini.